warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Ibu, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua. Ibu cek ya. Marcella, hadir. Vina, Hadir. Anissa, hadir. Aul, Hadir. Utari, Hadir. oke, hadir semua ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur batin puisi ya. Siapa di sini yang masih ingat? Saya Bu. Ya, coba Mbak Anissa. Tema. Saya Bu. Ya, Mbak Aulia. Rasa. Terus lagi? Saya. Ya, Mbak Utari, Mbak Utari. Nada. Terus yang terakhir? Saya Bu. Amanah. Ya betul. Nah itu adalah unsur-unsur batin yang ada dalam puisi. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya pada kalian. Nah, apakah dari kalian pernah membaca atau membuat puisi? Pernah Bu. Puisi apa yang pernah kalian baca? Puisi Aku Ingin karya Sapati Djoko Damono. Oke, baik. Dari kalian ada yang tahu apa saja langkah-langkah membuat puisi? Belum. Ibu akan menjelaskan materinya, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu puisi membuat seseorang untuk berpikir kreatif dan mengungkapkan ide-ide secara unik. Yang kedua, puisi itu memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan pengalaman hidup secara dalam dan personal. Kemudian menulis puisi memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman tentang struktur bahasa, serta kemampuan untuk bermain dengan kata-kata. Nah, Ibu akan membacakan capaian pembelajaran pada hari ini. Capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami, menganalisis dan mengevaluasi teks puisi dengan tema yang beragam, serta mampu mengembangkan gagasan dengan menulis puisi sesuai kreativitas yang dimiliki. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini itu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menulis puisi berdasarkan kreativitas masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat puisi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Yang pertama itu ada gaya belajar audio, terus yang kedua ada gaya belajar audiovisual. Silakan membuat kelompok melingkar ya. Oke, sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Ya udah Bu. Oke, Ibu akan memberikan materi sesuai gaya belajar yang kalian miliki. Ibu akan share di GC ya, anak-anak. Baik, anak-anak sudah membaca, sudah mempelajari materi yang Ibu share? Sudah Bu. Oke, Ibu mau bertanya, bagaimana cara untuk menulis puisi yang baik dan benar? Siapa? Oke, Mbak Sela? Sesuai dengan langkah-langkahnya Bu. Oke, betul. Kemudian, mengapa harus memilih tema terlebih dahulu dalam membuat puisi? Siapa? Saya Bu. Oke, Mbak Utari? Agar terarah dalam membuat puisi. Oke, yang terakhir, apa manfaat dari menentukan gaya bahasa dalam menulis puisi? Saya Bu. Oke, Meningkatkan keindahan. kemudian? Meningkatkan makna dan pesan. Oke, baik. Berarti kalian sudah memahami hari ini. Sudah. Oke, baiklah. Karena kalian sudah paham dengan materi hari ini yaitu langkah-langkah membuat puisi. Jadi Ibu minta setiap kelompok untuk membuat puisi sebelumnya memilih gaya bahasa yang akan digunakan dalam menulis puisi. Saya menentukan gaya bahasa yang akan digunakan dalam menulis puisi. Sudah Bu. Nah, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian gunakan sebagai tempat untuk menulis puisi. Oke, sebelum kalian menuliskan puisi terkait gaya bahasa yang sudah kalian pilih, sebelumnya kalian harus membuat gagasan dulu, kerangka untuk nantinya
dijadikan kata-kata dalam puisi. Silakan. Oke, sudah ya gagasan untuk kerangka awal dalam membuat puisi. Sekarang kalian bisa menuliskan puisi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ibu. Oke, Ibu beri waktu 15 menit. Cukup tidak? Tidak, Bu. Oh ya udah, berarti Ibu beri waktu 30 menit harus sudah selesai semua ya. Ibu. Oke. Di sini menggunakan gaya bahasa apa? Jemput bola. Oke. Di sini menggunakan gaya bahasa apa? Metafora dari sini. Oke, metafora dari sini. Apakah ada kesulitan? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Kalian sudah selesai kan membuatnya? Sudah, Bu. Oke. Silakan salah satu mempresentasikan hasil puisi yang dibuat. Silakan. Tragedi Surabaya 10 November 1945. Ingatkah 78 tahun lalu pertempuran di Surabaya merenggut hingga ribuan nyawa, hancur lebur, tiada sisa. Pertempuran yang menjadi bukti nyata tersurat dalam sejarah revolusi Indonesia. Demi bumi pertiwi Indonesia, rela kau korbankan segenap sukma. Tak terasa deras darahmu bercucuran. Dari luka belati hingga senapan, adorasi untuk gapai kemerdekaan. Rencana yang mengusik sanubari tak pernah kau hiraukan. Semboyan merdeka atau mati, mereka kuatkan berani demi tanah air tercinta ini, demi kemerdekaan yang abadi. Tegakkan kepala, tegakkan dada, meski nyawa taruhannya. Percaya kemenangan adalah hakimnya. Oke, tepuk tangan. Tadi puisi yang sudah dibacakan oleh Mbak Anissa sudah bagus ya, anak-anak, sudah sesuai dengan langkah-langkah dan juga tadi gaya bahasanya apa Mbak Anissa? Terima kasih ya anak-anak yang sudah mempresentasikan ke depan dari puisi yang sudah kalian buat. Ibu lihat sudah banyak yang paham ya, sudah banyak yang sesuai dengan langkah-langkah, tetapi juga ada sedikit yang belum paham, tetapi tidak apa-apa. Jadi tadi yang belum paham dengan materi langkah-langkah membuat puisi ini bisa untuk membuat kembali sesuai dengan gaya bahasa yang kalian peroleh, yang kalian cari. Kemudian yang sudah memahami materi ini, kalian bisa mengajari teman-teman kalian yang belum bisa. Gitu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu puisi melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada pemahaman tentang struktur dan kebahasaan puisi. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan ide secara kreatif. Kemudian yang ketiga, keterampilan dan memilih kata yang tepat dalam membuat puisi itu dapat menciptakan efek estetis dan emosional yang diinginkan oleh penulis. Ibu punya kata-kata mutiara untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Maka jadikanlah setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.